Udah kurang jauh dah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak jawab serempak dulu. Semangat melalui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru min sururi wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahum khalidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amalu ila salasah, sadaqatul jariyah, ilmu yanfa' waladun salih yad'u lahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Untuk lebih bagus keadaan atau berjalannya takziah kita malam ini, aku nak bertanya ke bapak-bapak ibu-ibu. Ini posisi aku ni pas atau tidak? Masalahnya kalau kursi di belakang ini, kursi di belakang ini pening juga. Putar baik ke bungkul tak ya tunggu gitu. Jadi dengar besarnya, bu, yang di situ banyak masalahnya. Yang belakang sini banyak belum. Insya Allah, mohon maaf, aku tidak itu bukan berarti tidak menghormati. Kalau ada yang mungkin terbelakangi, insya Allah semuanya kita dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama aku nak mengajak kepada kita semuanya, Bapak Ibu, tanpa disebut gelar, tanpa disebut pangkat, jabatannya, sama-sama kita bersyukur kepada Allah walaupun dalam keadaan berduka dengan meninggalnya orang tua kita. Siapa nama almarhumah tadi? Anti Nuri binti Sufi. Ya Allah. Jadi maksud saya biar tahu siapa yang meninggal dunia, karena ada Bapak Ibu saya mohon maaf bacakan doa ketika ada orang minta tolong, kebetulan maknya meninggal. Saya bacalah doa itu, namanya kenaik bitnya salah. Jadi dia ngomong, Pak Ustaz jangan tukar bapak kami itu. Kalau ditukar bapak, makanya kalau nama doa ini kalau baca bitnya jelas. Biar kita tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama dalam keadaan berduka, walaupun sedih, walaupun berduka, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mahal gas, tidak naik beras, pokoknya tetap bersyukur. Karena Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan itu sekecil-kecilnya, kalau ulama mengatakan tidak ada nikmat yang kecil. Segala nikmat itu besar. Jangankan nikmat makan, melihat, minum, gatal, bentol yang ada di tangan, yang ada di badan kita itu tidak baca kita buat-buat. Gatal dikit Pak, Bu, di tangan kita tidak baca kita buat-buat. Tapi kalau tergarut, nikmatnya luar biasa. Artinya apa itu Bapak Ibu? Tidak ada nikmat Allah itu yang kecil. Maka sebesar-besar musibah yang Allah berikan, masih besar nikmat Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang meninggal dunia, setiap yang hidup pasti menghadapi yang namanya maut, kematian. Apa kata Al-Quran? Dan kami akan berikan kalian atau ujian. Ujian nih Bapak Ibu, bisyarri wal khair. Mau dia yang dikatakan nikmat, mau dia yang bukan nikmat, itu ujian. Artinya
musibah yang dihadapi oleh keluarga besar almarhum Anti Nuri binti Supri ini musibah. Itu ujian. Kita Bapak Ibu yang sehat makan pun ujian. Artinya ada yang namanya ada ujian. Kadang memang bagi kita itu ujian, itu nikmat, itu ujian. Kadang musibah seperti ini yang ujian. Tetapi apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Yang pertama, saya mengajak kepada kita Bapak Ibu senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Yang kedua Bapak Ibu, saya mengajak kiranya kita selalu senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaiya fa sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah beri pahala 10 kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih ada 8 kali kita selawat ya Bapak Ibu. Dikali aja 10 berarti ada 80 kebaikan. Makanya semakin banyak salawat, semakin banyak Allah beri pahala kebaikan. Bapak Ibu, tidak kegiatan apapun, kalau kita bersalawat insya Allah dapat pahala. Bahkan guru saya pernah menyampaikan, nak dia dalam keadaan suci, nak dia dalam keadaan najis, kalau dia salawat masih dapat pahala. Baca Al-Quran, kalau misalnya kita lagi najis, tidak bersuci, tidak ada buruduk, dosa. Tapi kalau salawat tidak dosa. Makanya pahala yang luar biasa, amalan yang paling ringan, yang paling enak kita kerjakan itu salawat. Ibu-ibu di rumah sambil ngomel salawat apa Bu? Ya Bu. Sambil masak baca salawat. Masukkan air, masukkan kopi, masukkan gula. Karena kalau masak kopi ini macam-macam. Ada kawan saya tuh di luar gula. Daripada kopi itu biasa, duluan kopi dan kemudian dari gula biasa. Ada yang lebih aneh lagi, ini jujur, taruhnya duluan air panas. Ini macam-macam. Kita ketemu kawan kan harus aneh-aneh itu kan ada baik. Artinya masukkan gulanya bismillahirrahmanirrahim, masukkan kopinya bismillahirrahmanirrahim, masukkan air panas bismillahirrahmanirrahim, diaduk berlawanan jarum jam 33 kali, insya Allah Bapak makin minumnya tidak akan kerasan. Kopi itu lari ini. Kopi ya no, bisno. Yang ada nggak kopi ya? Dia ubah kopi Sarawak. Bapak Ibu yang dirahmati, insya Allah berkah. Ustaz bisa bekerja, itu tunjang. Aku baca didik tunjang. Aku kalau saya ngomong didik di Bengkulu itu agak tersinggung orang. Didik itu lari aja. Kalau kita orang Rejangko didik itu dikit. Kalau di Bengkulu ngomong didik itu, aku ngomong Ustaz dengan didik itu. Didik itu agak mulia, betul. Kalau kita didik itu dikit. Apa yang dirahmati, masak nasi Bu, masukkan beras, masukkan air, diaduk berlawan jarum jam. Walaupun bacakan selawat, walaupun beras tadi yang ibu masak telur, insya Allah bakal jadi nasi. Masuknya jadi pulen Ustaz. Insya Allah jadi nasi, tidak ada jadi pulen. Selawat itu bukan magic. Salawat itu membuat yang kita kerjakan itu jadi berkah. Ini kalau kita baca salawat insya Allah setan itu jauh. Baca salawat, baca ayat setan lari. Makanya banyak-banyak salawat. Insya Allah dapat pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau ceramah saya bagi biasanya beberapa sesi. Sama kalau saya ceramah di kamera TV. Saya taruh saya rekam di sini. Kalau di TV itu kita bagi 3 sesi.
sesi 1, sesi 2, sesi 3. Satu sesi itu biasanya 1 jam. Saya ceramah minimal itu 3 sesi. Jangan lupa, sepakat? Sekarang setengah 10. Ya, setengah 10 ya. Itu beda. Start. Selesai kan setengah? Berarti berapa sesi? 3 sesi cukup? Jadi sepakat 3 sesi? Sanggup? Aku tidak sanggup. Kita bagi 3 sesi. Tapi karena aku nih guru Bapak Ibu, jam guru kayak jam umum itu beda. Kalau jam kita umum itu 60 menit itu 1 jam. Tapi kalau guru ini maksimal 45 menit. Karena kita jumpa pertama, 1 sesi aku ganti jadi 20 menit. Mungkin kalau kulita 1 sesi kita ubah jadi 15 menit. Jadi insya Allah jam 10 hari ini. Baik, yang berapa Subhanahu wa ta'ala. Gak capek itu lah Ustaz. Ada ayat Al-Quran tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld fa in mutta faqul khalidun. Kata Al-Quran ini mengatakan atau ngomong negur Nabi Muhammad. Seakan-akan Al-Quran itu ngomong seperti ini kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tidak kami jadikan orang-orang sebelum kamu itu kekal. Sehebat-hebat Fir'aun, mati Fir'aun. Sekayo-kayo Korun, mati Korun. Sehebat sejago-jago Namrud, mampus juga Namrud. Sesoleh-soleh Ibrahim juga Allah cabut nyawanya. Artinya Bapak Ibu, nak kita preman, nak kita kayo, nak kita jago, nak kita pejabat, nak kita solih, nak kita soleh. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau lah datang aja tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Belum kita baca hadis, belum pernah saya baca ayat ke Bapak Ibu. Ada riwayat yang menceritakan malaikat maut gagal cabut nyawa. Ngapa misalnya kan belum pernah saya baca. Dikisahkan malaikat maut gagal cabut nyawa. Ngapa? Karena yang dicabut itu preman, lawan. Belum pernah. Tanggal dong, dicabut itu dong malaikat. Tidak ada Bapak Ibu hadis yang seperti riwayat. Artinya tidak ada gagal malaikat maut. Dan malaikat maut belum kita pernah baca riwayat mengatakan malaikat maut salah cabut. Tidak. Aturan anaknya tercabut mak. Tidak. Memang sudah ditentukan, tidak akan salah otomatis. Karena apa Bapak Ibu? 100 hari sebelum nyawa kita kembali kepada Allah sampai ajal kita, nama kita yang tertulis di pohon bidara itu jatuh. Jatuh Bapak Ibu. Sebelum 100 hari meninggal dunia jatuh. Jatuh daun itu diambil oleh malaikat maut, malaikat Israel. Sepanjang itu jalan 100 hari itu diikuti terus gitu. Kemana kita pergi? WC kita diikutnya mancing, diikut jadi tinggalnya. Nah, hari sekian kurang 1, hari sekian kurang 1. Maka ulama yang paling tepat memprediksi kematian itu Imam Al-Ghazali. Boleh baca riwayat. Imam Al-Ghazali ini bisa memprediksi kematian dia 100 hari. Salah satu cirinya Bapak Ibu, mendekati 40 hari akan meninggal dunia seseorang itu, biasanya antara asar dan maghrib dia gigil tidak jelas. Panas tidak, hujan tidak, badannya gigil sudah mandi. Kalau yang ada ciri-ciri seperti ini, 40 hari ke depan siap-siap. Masuk ke 21 hari sebelum meninggal dunia, biasanya Bapak Ibu akan sering ada nyut sakit di ubun-ubun. Nyut sakit parah kita dekat, ngopi sudah kata kita. Ngerokok lah sudah dulu, tidur lah lama dulu. Ngapa sakit parah nih? Itu tandanya landak 21 hari lagi. Tidur. Masuk 7 hari Bapak Ibu sebelum meninggal dunia, itu akan ada kejadian-kejadian aneh. Tapi kita tidak sadar itu masalahnya. Kita tidak tahu. Kemudian beberapa jam atau bisa beberapa hari akan meninggal dunia, ini
buktikan. Nenek saya dulu di utara itu Al Gading tukang mulut. Kalau ditekan orang itu dibawa pusat itu kekerasan cap papan, jangan ditahan lagi gitu. Ternyata beliau belajar kepada kitab ulama yang pernah mengajarkan pendapat penjelasan dari Imam Ghazali. Kalau di bawah pusat itu keras sama cap papan, jangan dipantang lagi, makan apa kena video seperti hawa. Apa balik ke rumah tekan di bawah pusat keras dulu. Kalau kira-kira keras jangan pantang-pantang lagi. Yang itu Pak, Bapak si Anu ngaku udah keras bawah pusat, kenapa kau enggak? Kenapa tabak lagi gitu? Kau tabak lagi sama lampu. Jadi jangan dikali, itulah cirinya. Memang terbukti Bapak Ibu, beberapa kali kasus diceritakan oleh nenek saya yang seperti itu. Ternyata beliau belajar dengan siapa? Salah satu mungkin guru yang menjelaskan ini. Dan ini adalah real Bapak Ibu. Tetapi terkadang kita ini lalai, kita ini lupa, kita tidak tahu. Mungkin almarhumah ini ada ciri-cirinya kemarin. Makanya terkadang kalau ada orang yang meninggal dunia tuh, kemarinnya ke rumah saya. Ngaku, udah pernah dia makan serahap itu di rumah kami. Hari kemarin dia makan lahap niam. Ada seperti itu. Ada orang biasanya berapa minggu tak belanja di warung kita, ya mungkin ciri-ciri lah itu. Ada yang warung situ, ada warung tuh. Banyak yang warung. Biasa tak pernah dia tuh beli beras itu, ini beras di sini. Ayo kita kalau tak berapa hari ke depan. Ada ciri-ciri aneh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah Allah berkata Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kami tidak menjadikan orang-orang sebelum kalian itu adalah kekal. Artinya Bapak Ibu, cepat atau lambat itu bakal mati itu. Hendaknya telah, hendaknya yang kemarin, hendaknya akan datang, itu tidak tahu. Mengapa? Karena kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa berlari dari kematian. Al-maut alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau kita berlari dari maut yang datang ke kita. Maka Bapak Ibu pernah ada satu kisah diceritakan Nabi Sulaiman ini mengumpulkan para menterinya. Salah satu menterinya itu ternyata akan menemui ajalnya. Jadi sebelah kiri Nabi Sulaiman itu ada orang pakai baju hitam. Kemudian menterinya itu duduk di depan. Selesai rapat tadi, menterinya itu ngadap kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, siapa lanang yang sebelah kamu tadi? Kata Nabi Sulaiman, itulah namanya Israel, malaikat maut. Apa tugasnya? Cabut nyawa. Yang aku nengok aku dari tadi itu malaikat apa namanya? Nabi, mungkin bisa jadi nyawa kamu kalian di. Biasanya ditinggal-tinggal itu. Maka minta baju hitam. Iya ada yang ditinggal-tinggal siap-siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta tolong, wahai Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, doakan saya untuk bisa terbang ke negeri India. Dengan izin Allah, Nabi Ismail Sulaiman tadi berdoa, dikirimkan ke negeri India. Terima kasih malaikat tadi Bapak Ibu. Apa kata malaikat? Wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman, terima kasih. Ngapo? Aku tadi diperintahkan oleh Allah cabutkan nyawa lanang di tadi jam 9. Setengah 9 dia masih duduk di sini. Jadwalnya dicabut India, bingung gimana caranya. Sekarang dia lagi terbang kan India, tinggal sampai situ baru aku sampai dia langsung cabut nyawa. Inilah artinya Bapak Ibu dari kisah ini. Dimanapun kita berada, maut yang datang ke kita. Tidak kita hindar-hindar, tidak baca. Tidaklah hebat Pak Soeharto dirawat di rumah sakit Pertamina 40 dokter spesialis. Tidak juga lepas dari maut. 40 dokter spesialis Bapak Ibu lewat. Masih juga sampai kepada ajang lagi itu nak bangga diurus ke dukun beranak. Ini meremon. Dekengan pasar tutup 40 dokter spesialis masih mati dua. Kita cuma diurus ke dukun kampung, dukun dusun, dukun urut. Tidak akan mati masih jauh gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memanglah Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an
Tidak ada Allah buat kekal manusia di dunia ini. Paling usia lama itu 1000 tahun. Siapa udah Nabi Adam? Di bawahnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Turun ke bawahnya semakin Nabi berapa? Sampai Nabi Muhammad 63 tahun. 63 tahun itu kata Nabi dalam satu hadis, umur umatku seperti aku berapa? 63 tahun. Almarhumah 69 tahun. Dalam hadis lain ada juga Rasulullah mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70, baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalaulah ada malam ini, makanya ini ukuran itu biar kita siap-siap. Malam ini umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Semalam lagi, sholat taubat. Siap-siap. Kalau misalnya ada yang 9, kalau masalah malam ke-69 katakan ada 60 sampai 70. Malam ini 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, besok berarti itu harus siap. Dan ketika datang ajal itu Bapak Ibu, yang perlu kita besarkan yang pertama iman, yang perlu kita kedepankan ikhlas, yang perlu kita banyak adalah sabar. Iman kita besarkan, itu persiapan kita. Ikhlas kita kedepankan, belajar ikhlas dari sekarang. Sabar itu penting Bapak Ibu. Karena kata Abu Bakar As-Siddiq, yang namanya musibah, mau kita sabar, mau kita tidak sabar, musibah terjadi. Sabar kita, musibah terjadi Bapak Ibu. Tidak sabar kita, musibah masih terjadi. Artinya apa? Musibah dan mikir kita. Ketika dia nak datang itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, nya terjadi. Cuman bedanya kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sabar menghadapi musibah dapat pahala. Sedangkan orang yang tidak sabar tidak dapat apa-apa, bahkan bisa dapat dosa. Cuman pahala orang yang sabar menghadapi musibah itu Pak Ustaz? Innama yuwaffas sabirina ajruhum bighairi hisab. Kata Allah, kami tidak membatas kesabaran, tidak akan membatas pahala bagi orang yang sabar. Pahala bagi orang yang sabar itu Bapak Ibu tidak akan dihitung, saking banyaknya. Maka kita belajar sabar. Apa belajar sabar? Mulai dari diri kita sendiri. Kurban yang terjadi pada diri kita nih Bapak Ibu, kiranya bisa membuat kita menjadi sabar. Semakin hari usia ini semakin berkurang, semakin hari kenikmatan semakin berkurang. Ini hendaknya kita sabar menghadapinya. Rizki kita beda-beda. Orang dengan kita jalan rizkinya masing-masing, dan menghadapi itu pun kita harus bersabar. Menjalankan perintah Allah hendaknya sabar, menjauhi larangan Allah hendaknya sabar, menegakkan agama Allah hendaknya sabar. Jadi ustaz harus sabar Bapak Ibu. Mulai kita datang misalnya kan belum ada makanan tadi kan, pas orang bagi makanan dipanggil kita ceramah gitu. Pas kita duduk orang salam nggak balik, baru makan orang salam nggak balik, masuk kita nunggu makanan. Sabar, nggak boleh nggak sabar. Ustaz marahin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa yang sudah dapat snack makanan silakan. Insya Allah ini salah satu sedekah keluarga almarhumah. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah menghadap Rasulullah, ya Rasul, Ummi makan ibu meninggal dunia atas sedekah alaiha, boleh tak besar berkah untuk ibu? Boleh. Apa tasaddaqah, kata Rasulullah, bersedekahlah. Maka malam ini keluarga besar sedekah minuman, sedekah makanan, harapannya dihabiskan. Ini sampai kepada almarhum. Ini sampai kepada almarhum, minuman tuh sampai, makanan tuh sampai. Kalau nyediakan kopinya pokoknya diminum sampai anta-antanya apa? Itu sampai kalau. Makanya orang dulu Bapak Ibu, biasanya ini mohon maaf bukan sini bukan aku, memang ada. Karena keyakinan seperti ini, apa yang disuka almarhum atau almarhumah? Almarhumah ini suka makan semangko, dihukum orang
banyak-banyak dikasih semangat. Apa tujuannya? Untuk sedekah untuk almarhumah. Sampai oleh almarhumah nih, maka kalau kita buat kue, makanan segala macam, makanan yang disuka oleh almarhumah. Ternyata almarhum dan almarhumah suka makan gelamai, sediakan kue gelamai. Makanya kalau misalnya kita doa, masuk lebaran, masuk puasa, misalnya kata kita kurban, kita undang kawan, orang Al-Fatihah, orang tua kami, laki bini, bulan binti bulan, misalnya bulan bin bulan. Apa ikonnya itu minta-minta lapang kuburnya, kalau jadi azabnya diangkat, kalau ini mati tambah nikmatnya, sisanya untuk kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia dan pahala mudah-mudahan dapat untuk kita galau. Silakan. Apa separuh ini? Karena bapak kami dulu suka makan ikan mas seperti toya, misalnya ada ikan mas seperti toya. Ada yang suka lemah, misalnya ada barang. Kenapa? Dia berpikir sedekah ini nanti niat karena Allah sampai kepada almarhum. Maka Bapak Ibu, kalau ada sedekah terima. Yang tidak boleh itu meminta. Maka dalam Islam tidak ada pengemis. Pengemis dalam Islam tidak ada, Bapak Ibu. Rasulullah paling tidak suka pengemis. Bahkan sifat pengemis itu mendekati sifat syirik. Syirik itu neraka. Apa kata Rasulullah? Akbar minal kabair. Ada 3 dosa besar. Yang pertama hukum walidain, yang kedua syirku billah, yang ketiga syahadatuz zur. Yang pertama durhaka kepada kedua orang tua, yang kedua menduakan Allah, ada meyakini ada kekuatan magic lain yang bisa menandingi Allah, itu syirik. Yang ketiga berjanji palsu atau sumpah palsu. Salah satunya syirik masuk neraka dan dia masuk surga. Dan sifat syirik salah satunya suka minta-minta. Maka jangan sampai kita sebagai seorang beriman minta-minta. Ngasih itu kewajiban kita. Minta tidak boleh. Tidak boleh minta Bapak Ibu. Maka saya kalau misalnya ceramah ini, mohon maaf demi Allah, tidak pernah mengharapkan amplop. Isinya dulu aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah mengharapkan itu, karena tidak pernah minta. Ingat Bapak Ibu, saya kalau pernah ditanya kalau saya ceramah berapa kami terbayar. Demi Allah saya tidak pernah masang tarif, tapi ngasih itu kewajiban Anda, saya bilang. Saya tidak pernah masang tarif, ngasih itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersedekah untuk almarhum. Ada baju yang bagus, jilbab yang bagus, almarhumah ini tadi sedekahkan. Ngapa? Itu pahala sampai kepada mana barang yang paling bagus? Kain sirong, kain panjang yang sedekahkan. Ngapa? Biar dapat pahala ngalir sampai almarhumah. Ada baju kebaya ternyata persatuan majelis taklim baru dipakai sekali, sedekahkan. Saya pernah juga Bapak Ibu ditanya, boleh Pak Ustaz sedekah seperti itu? Boleh, saya bilang. Cuman kalau belum lunas, ini masalahnya. Jangan mendekatkan utang ke orang. Baju majelis taklim persatuan ini belum lunas, disedekahkannya. Tiba yang lagi datang ke rumah semu. Bahasa itu limpahan situ. Maka Bapak Ibu sedekah yang terbaik, yang bermanfaat. Sedekah itu hak kewajiban kita, minta-minta jadi pengemis ya. Jadi sedekah untuk atas nama almarhumah. Karena apa Bapak Ibu, dalam satu hadis Rasulullah itu menjelaskan, ruh ini ada yang diberi Allah nikmat. Jadi ruh itu kata ulama terbagi menjadi 2, ada muna'amah, ada yang mu'azzabah. Kalau ruh yang diberi nikmat namanya muna'amah itu diberi kelebihan. Dia pacak berkunjung kepada saudaranya yang telah meninggal dunia sesama ruh tadi. Syaratnya saudaranya tadi ruh yang diberi nikmat. Dia bisa berkunjung ke rumahnya. Dia bisa bertemu dengan kita tapi dalam mimpi. Maka kadang-kadang ada yang ketemu dalam mimpi kan. Woi ketemu aku dengan si Anu malam tadi. Tapi dia tidak nengok aku. Atau yang seperti itu Allah izinkan dia tuh rindu dengan kita. Dia rindu dengan keluarganya. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah, setiap malam Jumat, ruh itu Allah izinkan, ruh yang baik tadi, yang soleh, beriman, beribadah tadi, Allah
Allah izinkan dia ini untuk menuju langit ketujuh, langit pertama dunia. Kemudian diizinkan masuk ke rumah-rumahnya. Dia datang ke rumah kita dengan suara yang sangat lembut. Apa kata Rasul tadi? Ya ahlu baiti, ya man yaskunu fi baiti, wahai orang yang tinggal di rumahku, wahai keluargaku yang berada di rumah ini, ketahuilah yang ada padamu dulu itu punyaku. Pakaian ini dulu pakaian aku, rumah ini dulu rumah aku. Tidakkah kau berkasihan dengan aku? Dengan suara yang lemah lembut dia mengatakan, bersedekahlah, berbuat baiklah untuk aku. Masalahnya kita tidak dengar. Kalau dengar berlari galau terus, ngaku kamu dari rumahku, mak pribadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dia datang ke rumah ini berharap kita bersedekah, berbuat baik untuk atas nama almarhum almarhumah. Jadi kami pesankan kepada keluarga almarhumah, yang pertama ikhlaskan dan sabar dalam menghadapi musibah ini. Insya Allah ini yang terbaik, baik bagi almarhumah maupun bagi keluarga yang ditinggalkan. Sayang Pak Ustadz, beliau pun sayang dengan kita. Sedih Pak Ustadz, beliau pun sedih berpisah dengan kita. Tetapi kalau kita ikhlas, Allah berikan kenikmatan bagi almarhumah. Yang kedua, bersedekahlah atas nama almarhumah. Yang baik-baik, sedekahlah yang bagus-bagus. Insya Allah itu sampai kepada almarhumah. Dan yang ketiga, doakan almarhumah. Kapan doakannya? Setiap ingat namanya. Di mana kita di motor, teringat nama mak kita, nama ibu kita, bacakan Al-Fatihah. Allahumma gfirlah warhamha wa'afirna. Nah, apa bahasa Arab Ustaz? Bahasa saya, ya Allah ampunkan ibuku ya Allah. Al-Fatihah untuk dia. Hafalkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Waktu sudah paling bagus doanya kapan? Ketika selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir lah. Apa yang paling apa? Astagfirullah. Baca 33 kali. Yang paling abdul itu Rasulullah itu paling dikit 60 kali setiap setelah sholat. Ada pula riwayat ada 100 kali. Maka baca zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa, ya Allah ampunkan dosa ibu bapakku ya Allah yang meninggal dunia ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Baca Indonesia aja. Insya Allah Allah paham. Mengapa? Allah Maha Tahu. Dan ini penting dan yang paling diharapkan almarhumah ketika beliau sudah menghadap di alam akhirat sana, alam barzah sana. Itu yang ditunggu. Orang yang meninggal dunia nih Bapak Ibu seperti orang yang teranyut di tengah laut. Apa yang paling dibutuhkan nih dia? Ban bekas yang sudah ditiup ke angin. Itu yang paling berguna. Bagi almarhumah didoakan, itulah yang paling berarti bagi almarhumah di alam sana. Selanjutnya yang terakhir pesan saya kepada keluarga musibah, jangan memutuskan tali silaturahim, tali silaturahmi. Jangan memutuskan, kata Rasulullah, hubungan baik yang terjadi sebab adanya almarhumah. Terkadang mohon maaf yang habis nian keluarga kami tidak ada lagi nian anak tuh main kesini dulu. Kalau rumahnya tiap hari tiap lebaran dia main. Sekarang tidak ada lagi. Maka Bapak Ibu jangan sampai terucap kata-kata tersebut. Kalau ada keluarganya di mana, kunjungi. Minimal zaman sekarang ini zaman canggih, telepon, video call. Apa gawe mamang, apa kabar mama, apa kabar bibi kalau ada keluarganya, atau keponakan dia, hubungi. Itu juga bisa mendatangkan pahala. Ingat, dengan silaturahmi itu kita bisa dapat rizki, dalam pintu rizki, memanjangkan usia, dapat pahala. Itu kalau sering jalan ke rumah orang itu minimal dapat kopi. Ya Pak? Kadang gitu landai, besi landai. Landai, mirip, dapat kopi. Saya rokok, lagi rokok, saya kopi, nanti kopi. Ada goreng, dapat goreng. Tapi kalau kita diam aja di rumah, saya pun ngantar, kadang-kadang ngantar begitu. Maka lebih bagus banyaklah jalan-jalan. Tapi jangan di hari habis dulu kawan. Kopi sekarang mahal, 120 sekilo mungkin naik. Kemarin saya tanya 140 sekilo bubuk. Preman apa gerot-gerot itu kan kopi sekarang.
Nanti hari kita datang ke rumah dia sehari cangkir 3 kali sekali, datang setengah kilo sehari gitu kan. Besok datang kawan kunci gitu, datang, mana saya lah pergi. Kamu datang ke ngopi kalau pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, pas dia datang ke rumah kita tidak ada apa-apa. Enggak ada apa, ada air putih kok lah, nah gitu. Awal orang yang balas, maka Bapak Ibu sering-sering kita silaturahmi, apalagi silaturahmi ini berkaitan dengan almarhumah. Itu pesan kita kepada keluarga ahli musibah. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa menjadi bahan kita untuk bisa mendoakan almarhumah yang sekarang beliau memang kita tidak tahu apa nama itu berhubungan dengan beliau dengan almarhumah. Kadang dalam mimpi. Maka kalau dalam mimpi ini Bapak Ibu ada macam-macam. Dulu ada yang bertanya dengan saya, Pak Ustaz, saya pernah mimpi atas nama orang tua saya yang telah meninggal dunia. Saya bilang, macam mana mimpinya? Saya dalam mimpi itu mungkin kalau ada di sini, ada lebih ada caranya. Saya mimpi itu Pak Ustaz, orang tua saya itu datang ke saya itu minta minum, minta makan, baju compang camping. Kalau ada yang seperti itu, na'udzubillah. Ngapa Bapak Ibu? Berarti keluarganya jarang mendoakan almarhumah. Bertanya kepada siapa, macam mana Pak Ustaz? Kamu seperti kami kasih dalam mimpi itu kasih makanan, dan tidak dia nerima. Kami kasih pakaian, dan tidak dia nerima. Jadi gimana? Saya bilang amalkan. Setiap selesai sholat, setiap teringat almarhum ini, bacakan Al-Fatihah, mintakan ampun untuk almarhumah. Mudah-mudahan bisa merubah dia tadi. Kenapa dia minta-minta? Itu bukan minta makan dia. Minta kita doakan almarhumah. Kalau dari bukti-bukti lah. Kenapa ini banyak yang cukup benar Ustaz Nian katanya. Saya dulu pernah ceramah Bapak Ibu, di situ ada Ustaz ternyata. Wenian kau sana kau deningo, ku amalkan seperti itu. Sebelum ku ceramah ternyata ada yang mengamalkan seperti itu. Memang terjadi. Jadi kalau kita mimpi seperti itu cara dia untuk menegur kita. Nah sering-seringlah kita berdoa untuk almarhumah. Ini sesi 1 selesai untuk keluarga musibah. Sekarang untuk kita. Nah untuk kita yang banyak Bapak Ibu. Masuk itu sesi 2. Sesi 1 tadi hampir 1 jam. Kalau 5 jam lebih dari 30 menit. Yang kita ya Bapak Ibu, jangan sampai kita ini banyak penyesalan. Kita ini hidup di dunia ini kadang penuh dengan penyesalan. Ada penyesalan kita tuh harian. Contoh misalnya makan cabai. Pagi-pagi makan cabai buah tuh la ilaha illallah kepergiak sama yo. Tuang sama yang cuaca buruk ya. Siang kelak pas nak makan itu sama dengan bertagi sama tadi. Awal pagi tadi nyuruh buang sampah. Ini siang nyari mana sampah. Itu penyesalan harian. Ada penyesalan kita di mingguan. Apa itu contohnya? Gunting kuku. Setiap Jumat pagi biasanya gunting buku tak gunting buku telah ilah kalau pergi satu ngaku pendeknya. Minggu depan motong lagi sepanjang itu dulu. Lah tahu minggu kemarin sakit, minggu sekarang di bulan ini. Itu mingguan. Ada yang bulanan ini bapak-bapak biasanya sebulan sekali. Apa itu contohnya? Potong rambut. Ada potong rambut tak bentuk capaji petak lurus pendek. La ilaha illallah kependek rambut nih. Menyesal aku dah kan. Aku tentu. Maka Bapak Ibu ini penyesalan. Bulan depan panjang lagi motong. Nah tahun bulan kemarin nyesal, bulan ini ini bapak-bapak. Ini penyesalan bulan. Ada penyesalan gitu tuh biasanya tahunan ibu-ibu. Contohnya beranak tahun ini beranak, ya Allah lagi sakit beranak. Tahun depan ngulang lagi, dosa. Beranak lagi. Ada, sini ada ngulang lagi. Ini penyesalan tahunan gitu. Ada penyesalan kita 5 tahun sekali. Ini salah-salah mimpi. Ini ada aku digaliasi.
Kau lihat ini, kau doa ini, angca. Kenalnya enggak sama-sama itu. 5 tahun sekali Bapak Ibu Ibu milih salah. Berharap dapat ini dapat itu, ternyata yang ngasih janji itu palsu. Maka na'udzubillah, kasihan dulu. Bapak Ibu yang dirahmati. Baca dalam ini tanggung jawab sama-sama. Yang kalah tetap kalah, yang menang tetap kita dukung. Sampai kapan? Sampai habis 5 tahun ke depan. Nikmat kita sama-sama, azab sama-sama azab gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang seperti ini jangan sampai terulang lagi. Bentar lagi gubernur. Saya bukan tim sukses, saya bukan pula salah satu calon, dan saya memang bukan memilih apa namanya mengajak, tapi pilihlah yang terbaik. Jangan lihat tampangnya, jangan lihat pangkatnya, tapi lihatlah prestasinya kalau memang ada. Kalau belum sama sekali suruh coba dulu. Bapak Ibu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. maka pilihlah yang terbaik, kira-kira cocok gitu. Bakal membangun daerah kita nih, provinsi kita. Daerah kita nih siapa? Pilihlah. Itu Jawa. Saya tidak tahu kalau daerah Bengkulu Utara ini siapa calonnya yang bupati. Kalau kemarin palingan ya, lawan kota kosong ya. Jangan sampai tahun ini Pak kosong lawan kosong, nggak boleh. Kalau bisa satu orang tegak apa Pak Anies maju itu kan, kalau sawit sama sekarang ya bisa jadi. Mudah-mudahan ada orang-orang terbaik lah mimpin daerah Bengkulu Utara gitu. Apa yang termasuk? Penyesalan yang selanjutnya ini ya jangan sampai penyesalan seumur hidup. Apa itu? Tidak sholat, tidak sembahyang, tidak sedekah. Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, ngomong teriak mengamuk-ngamuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqtu wa kuntu minas sholihin. Ya Allah, kalau kaca dimundurkan matiku ya Allah, balikkan kuburnya ya Allah, balikan. Ngapa kata Allah? Fasaddaqtu wa kuntu minas sholihin. Aku nak sedekah ya Allah, aku tidak pelit lagi di dunia ya Allah. Aku tidak sholat ya Allah, aku tidak beramal soleh ya Allah. Ini penyesalan kita Bapak Ibu. Ada dua, malas berbagi, pelit, pisit, medit, tamua, nyolong, tadian, tamsal. Ada. Yang kama ini tadi ini. Yang pertama malas berbagi. Padahal Bapak Ibu sedekah itu murah dengan mudah Bapak Ibu. Kita datang ke masjid, ada punggung kawan pijit, elo-elo, punggung tadi. Pahala sedekah tangan. Siku dia baca sedekah. Nah, kita tukarkan di punggung kawan itu nikmat luar besok. Sedekah siku. Maka aku pernah ceramah di posat, boleh gak sedekah kaki? Ngaku pijat di kawan. Ya? Kalau pijaknya terlalu mahal, pijaknya lalu. Yang namanya kebaikan kata Rasulullah, kul sudul Adam sedekah. Setiap sendi tulang anak cucu Adam itu pajak sedekah. Selalu sendi kita ini pajak sedekah. Maka Bapak Ibu bersedekahlah semampu dan kemampuan kita. Maka saya sampaikan nanti di awal, bersedekah itu wajib, minta sedekah itu tidak boleh. Sedekah itu kewajiban kita masih. Tetapi meminta-minta sedekah itu bukan ajaran agama kita. Karena Rasulullah mengatakan kalau orang minta-minta, ingat yang minta-minta, saya tadi tidak minta masalahnya. Yang minta-minta itu hartanya tidak akan berkah kata Rasulullah. Dan orang yang minta-minta itu tidak akan pernah cukup. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu datang kalau di sini mungkin jarang. Kalau di lampu merah, mungkin di agama makmur, mungkin di ibu kota itu, Kota Bengkulu. Itu tiap sudut lampu merah ada yang minta-minta. Dan kita hafal orang. Datang kita ke rumah dia, kontrakannya ada, mobilnya ada, anaknya berpendidikan tinggi, tapi masih minta-minta. Sesuai dengan hadis Rasulullah mengatakan, tidak akan pernah kenyang. Orang yang pernah suka minta-minta, tidak akan berkah harta yang peminta-minta. Jadi di zaman Rasul itu paling Rasulullah kalau orang minta langsung dikasih. Tapi kata Rasulullah janganlah jadi peminta-minta. Ngapa? Tidak akan berkah harta dari minta-minta. Kalau bisa al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi lebih bagus daripada meminta. Makanya kalau saya dikasih amplop saya tidak ini coba.
Nah, ini minta. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta jangan dikasih, memberi itu kewajiban itu. Sedekah. Orang sedekah semampu kita. Dengan makanan pacak sedekah. Kata Rasulullah, kalau masak banyakkan kuah. Ya. Kalau masak banyakkan kuah, tujuannya bisa berbagi. Ini kalau pengajian jangan dipotong hadisnya tuh. Hadis itu lanjutannya khairum minha, yang terbaik dari dalam makanan tadi. Kalau daging berarti daging harus dibagikan. Mana? Kiri kanan. Bagikan kuahnya banyak. Jadi kalau misalnya dia cuma daging dikit, bisa ngirup kuah. Jadi, tapi jangan kuah aja yang dibagikan. Pernah ada kiri kanan dibagi kuah. Tahu kawan buat grup komplain itu grup kuah. Bertanya pada mereka harus mampu kuah, kau sepiring kuah, ya kuah kan? Iya makan daging di dalam rumah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, yang terbaik itu berbagi. Dan yang paling bagus, pernah Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa yang pertama sekali Abdul aku sedekah? Apa kata Rasulullah? Al-babu baba khairu qaribu min babi. Pintu rumahnya yang lebih dekat daripada pintu rumah kamu. Kiri kanan. Ini mohon maaf, yang kalau kami di komplek itu sampai 3 rumah kelang. Sebelah rumah ada dikasih 100 meter dari rumahnya dikasih. Pas ditanya ngapa udah kasih sebelah rumah itu bukan bestiaku itu. Lama udah omongan musuh aku dah. Bapak Ibu. Padahal yang tahu baik burung itu lah kiri kanan tuh lah. Kapan pesta kiri kanan tuh lah. Kalau di dusun yang enak, yang berkandang cuma beberapa orang ya. Kalau di kota Bapak Ibu tinggi-tinggi kan, nah, yang di perumnas gue rumah kecil, besar tinggi lah kandang. Kadang heran, kita la ilaha illallah, ada ketinggi kandang orang. Kita nak masuk tuh ngintip-ngintip tidak nampak. Dan nampak orang apa? Seperti itulah kehidupan di kota. Kalau di sini kan nampak gitu. Maka berbaginya nak lebih abdul, berbagi itu kiri kan? Kiri kanan. Berbagi makanan, berbagi kue kiri kanan. Jangan jauh-jauh dulu. Ini sampai berapa ratus meter apa itu ngasih si anu. Kalau ilaha illallah, padahal kiri kanan ini ngomong aja. Sedangkan dalam hadis Rasulullah, kalau orang itu masak, tetangganya masak, kiri kanan yang tercium baunya wajib dapat makan dari masakan dia itu. Masalahnya Pak Ustadz, yang paling banyak bau ini kan asinnya, itu yang dibagi. Kalau dia masak rendang sop ditutup rapat-rapat jangan keluar. Kalau ikan asin dibukanya, kapan orang datang, makan kita tidak boleh ikan asin. Coba lah kalau bisa dapat daging, apa boleh gitu? Tidak ada kosong. Nah, ini tidak makan saja, tidak hanya makan lagi. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, kalau kamu masak, ada yang tahu bau masakan kamu, dia berhak dapat makanan kamu. Jangan ditahan. Maka luar biasa nikmat Bapak Ibu kalau kita hidup bertetangga kiri kanan. Makanan berbagi itu surga hidup itu. Apa masak kamu di dalam moyang itu ada bunga asam campur kepala ikan. Wes lero kali dan apa? Cilaka. Ini nama dia. Coba kita dengan kota itu masak ada tanya masa dewi kalau mana? Ini tidak ada kekeluargaan. Sedangkan kita dalam Islam itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat muslim atau orang beriman itu adalah saudara. Yang pertama, jangan pelit lagi. Ada tanaman gitu, buah gitu. Kalau bakso gitu di batas rumah, batas tanah gitu. Tanaman di tanah gitu, akar di tanah gitu. Cuman buahnya ke rumah orang banyak. Jangan ditutup, ini kadang takut kan bukan tutup. Yang dia berbunga banyak, yang aku tidak. Padahal Bapak Ibu, buah tadi bisa namanya hakun mustarak. Apa hakun mustarak? Hak berbagi. Sampaikan ke tetangga bahwa tetangga itu buah mangga mulai hijau, nak saya merujak. Kalau masak gitu terus sama-sama kita bagi. Begitu cara akhlak dalam bertetangga dalam agama itu. Jangan ditutup. Kadang-kadang dari si bunga itu coba. Kalau kumuku, ya. Padahal Bapak Ibu, kalau dia tidak lagi sabar dikit, dia bisa juga menikmati makanan buah tadi. Dan dia pun dapat
pahala. Intinya jangan pelit, jangan kisih, jangan beli, jangan kamu ngabur. Hidup di dunia makanan tuh Bapak Ibu paling nikmat sampai tenggorokan. Masuk ke bawah habis cerita. Keluar besok nak makan martabak, nak makan apa sama kisah. 1, 2 bentuknya. Yakin nggak Bu? Yakin nggak? Masa kita pelit-pelit? Sedangkan makanan ini kalau kita berbagi dapat pahala. Itu yang pertama, penyesalan kita ini sering malas namanya berbagi. Karena ini berbagi pun tidak menyayang. Padahal bisa berbagi dengan diri karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan perlu dimanakan lagi. Jangan pelit. Dia merokok kawan di kecil. Ini kacau dulu. Modal korek. Karena orang adek, lekil itu adek. Perokok. Kalau Arif, kenapa korek tidak bisa habis? Perokok habis. Itu rokok Pak Kades. Bagi. Tadi Pak kalau ada ustaz itu coba layanan. Orang disuruh sedekah, dia cuma modal korek apinya seperti itu belum dirubah. Tidak sepakat kalau baca itu dulu bagi ke orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang menjadi terkadang penyesalan kita ini malasnya dalam hal ibadah, terutamanya sholat. Sholat nih Bapak Ibu, tidak ada alasan kita meninggalkannya. Rasul Nabi mengatakan tak baca berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring dalam isyarat. Tak bisa lagi satu dalam hati selama sadar dia itu hidup, wajib sholat ketika dengan azan. Kalau tak bisa lagi bertegak, baca, duduk, baca, baring, baca, sadar lagi, panggil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ukur, selesai hidup dia berarti. Memang habis kewajiban dia. Orang itu putus kewajibannya udah tidur. Robial kalam ala salasa, diangkat pena catatan bagian depan al-ulam, anak kecil yang belum balik. Masih kecil, masih main-main, belum balik, belum paham mana baik benar, belum ada ilmu tentang sholat, belum berdosa kalau belum sholat. Yang kedua, anak yang orang tidur, tiba-tiba tidur, Allahu Akbar, maghrib azan, tidur sudah asar, capean, balik dari kerja, balik dari begawe, tiba azan selanjutnya ternyata azan isya, lewat maghrib tadi, boleh dikodok maghrib tadi digantikan di hari lain atau di waktu lain, waktu maghrib besok. Tidak berdosa, karenanya tidur. Yang ketiga, al-majnun, gila. Jadi kalau misalnya meninggalkan sembahyang, pilih salah satu. Maka yang pertama anak kecil nggak kamu pilih, rambutnya putih, jenggotnya panjang, lalu cucu. Yang kedua tidur, masuk tidur terus. Yang ketiga gilo. Nah ini yang mungkin kalau enggak gilo ada kaca gilo. Kalau aku udah enggak jadi tidur. Lima aku sembahyang. Karena sembahyang itu tandanya kita berpikir, tandanya kita sadar kita punya Tuhan. Yang butuh sholat itu kita apa Tuhan? Kita. Yang butuh sholat itu kita. Tuhan itu tidak penting dengan sholat kita. Enggak satu dunia tidak ada yang sembahyang, Tuhan tetap jadi Tuhan. Enggak satu dunia yang sholat, Tuhan tetap tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah, tidak akan mengurang sedikit pun kekuasaan Allah kalau kamu tidak beribadah ataupun kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sholat itu gunanya untuk maka sholat ini kalau mengerjakan yang belum mengerjakan sholat berusaha untuk sholat. Kalau mengerjakan sholat berusaha menjaga sholat. Bagaimana menjaga sholat? Jangan sampai sholat itu hilang. Aku pernah diajarkan saudara-saudara jemaah tabligh. Memang kita pernah baca hadis, pernah belajar. Apa kata beliau? Dia jelaskan, Ustaz, ada cara meninggalkan sholat aku 40 hari sholat terus menerus, jangan pernah ditinggalkan. Masuk waktu sembahyang sholat, tidak di masjid dan rumah sholat. Pas hari ke-41 coba tinggalkan satu waktu. Berat untuk meninggalkan sholat. Memangnya yang Bapak Ibu, kenapa kita dah terbiasa sholat, tiba meninggalkan sholat rasa ada yang kurang. Ketika azan Allahu Akbar, tidak tenang hati kita, tidak tenang jiwa kita sebelum kita selesai melaksanakan sholat. Sholat itu nikmat. Kata Ustaz Abdul Somad, tidak ada azab yang paling pedih. Ada tsunami, ada gunung berapi, ada kebakaran, ada gempa bumi. Belum azab itu. Azab yang paling pedih ketika orang beribadah tapi tidak dapat nikmat ibadahnya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalim. Maka sholat kita. Mana caranya sholat?
Ustaz, belum pacak sholat di masjid, di rumah sholat. Tapi kalau di rumah nih Bapak Ibu, ibu-ibu saya pesankan, memang kalau sholat itu dirapikan ya. Kalau kompor itu matikan dulu. Kalau masa air matikan dulu. Kalau pintu dikunci, pintu kunci dulu. Ini ketika takbir Allah Akbar, gelabak lubuk, bunyi gelandang tenggelam. Air masak, air panas tenggelam. Air kering itu gelabak. Lupa rakaat, lupa bacaan. Fawailul lil musallin. Maka lalailah celakalah orang yang sembahyang orang yang sholat. Dan kalau sholat yang pinggir, maka dalam Islam itu makruh sholat dekat makanan. Aku pernah juga bacakan kisah Bapak Ibu, ceritakan dia balik dari acara hajatan bawa gulai. Waktu itu sholat isya belum sembahyang isya. Maka dia pas balik ditaruhlah di sini karena gulai itu otomatis ada ikan, ada ayam, ada daging, mungkin ada ikan. Baunya mis-mis taruh dekat dia, tidak sempat nolak ke belakang. Sholat isya dekat makanan, ini makruh hukumnya. Tapi dia lakukan biar tidak dikucak-kucing. Allahu Akbar, rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim, amin, naik kucing ke atas meja. Bingung pikir kira-kira ayat apa lah musim kucing. Ketemulah ayat musim kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allahu Akbar. Bertegaan ya Bapak Ibu, Allah Akbar, bismillah, dicincip, sampai mata dikijak, kucing masih. Sudah Al-Fatihah berpikir ayat apa lagi? Kucing bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad. Allahu Akbar. Akhir dari sampai kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai habis kucing lari. Maka dulu lapar lah semalaman itu. Tadi dia orang makan telah baik. Pas bayang jago mulai habis kucing. Maka Bapak Ibu, kalau memang kita nak sholat, benar-benar yang sholat, jangan sampai ada al duniawi ini tadi mengganggu sholat itu. Ngapa? Itu merusak ibadah. Sholatnya paling abdul di mana? Di masjid. Maka di masjid itu mohon maaf Pak Imam, yang jadi imam itu yang sepakat dengan jamaah. Kalau jamaah suka ayat panjang, cari imam yang baca surah panjang kalau sholat. Kalau imam suka surah panjang, jamaah suka surah pendek, ini tidak cocok. Kacau nih. Kenapa? Ada rasanya malas kerja masjid, ngaku panjangnya memang tidak sholat. Karena pernah Bapak Ibu saya bawa kawan saya, alumni Mesir masih saya. Surah apa namanya, sholat tarawih. Orang Mesir biasa panjang-panjang, lanang ini hafal 30 juz. Saya bilang lanjutkan dong, selanjutnya silakan. Beliau jadi imam, saya di belakang. Kiri kanan ini jatuh-jatuh kan. Allahu Akbar. Rakaat pertama dalam surah apa namanya sholat tarawih tadi dipecinya satu ayat surah Al-Baqarah. Aman. Karena ada hadisnya semakin ningkat kita sholat, semakin banyakkan ayat dan bacaan zikir segala macam. Sampai rakaat kedua pecinya 2 ayat. Selesai Al-Fatihah, surah Al-Baqarah lanjut. Masuk rakaat yang keempat, pecinya Bapak Ibu rakaat selanjutnya 3 ayat. Sehingga ya Bapak Ibu datuk yang kiri kanan itu bergemetar. Saya pikir saya tak tumbang kacau. Alhamdulillah selesai sholat, kiri kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sholat tarawih dan witir kita berbisik datuk ini. Ngaku jangan kau undang dia lagi. Ngaku bunuh. Mati. Saya bilang insya Allah besok ini hari kita pindah. Malam besoknya tuh ternyata datuk putra Omar dan tak sembahyang 5 jam lagi. Panggil datuk kita sholat dandak, aku masih lain. Silakan saya tidak ada apa-apa. Ibu naik ke masjid itu ternyata beliau ketemu lagi. Gue balik ke masjid kenapa? Beliau lagi gitu.
ngomong, itu sini baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi imam harus sinkron dengan makmum, sangat cocok. Kalau ada cocok, kacau gitu. Maka sholat ini perlu kita punya ilmu, perlu kita kesepakatan. Apa cocok di sini? Pak Ustaz, saya cocoknya surat pendek. Cari imam surat pendek. Karena ada dalilnya Bapak Ibu, ini dalil imam kalau misalnya. Ada satu ketika seorang sahabat itu melapor kepada Rasul, ya Rasulullah, aku dengar si Anu itu kalau sholat kulhu itu lari. Kalau dia mimpin sholat rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, rakaat besoknya kulhu itu lah. Subuh 2 rakaat kulhu itu lah. Kata Rasulullah, siapa ini? Panggil sini, dipanggil pada Rasulullah. Kalau kita kan mau kulhu biasanya kita rubah-rubah. Yang pertama kulhu zirbil falaq, besoknya berarti rakaat keduanya berarti kulhu bawahan. Kalau dia pulau binas, berarti rakaat selanjutnya berarti pulau bawah. 3 berarti itu lah bisa. Pulau bawah falaq, pulau binas, pulau 3 berarti, pulau 3 berarti. Itulah paling tinggi ini pulau kapiru. Masih pulau dulu, tidak terpulau tadi. Maka kata Rasulullah panggil siapa dia? Dipanggil sahabat. Udah dengar kata Rasulullah kalau sholat pakai surah Al-Ikhlas, pulau bawah terus. Ngapa kata Nabi Muhammad? Kata beliau, kata sahabatnya ya Rasulullah, yang ku tahu makna dari kululawat itu adalah mengahadkan Tuhan, mengesahkan Tuhan, sifat Allah dalam itu. Aku cinta dengan surah itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ketahuilah wahai sahabat, engkau masuk surga karena kecintaan dengan surah kulhu tadi. Jadi kalau Pak Imam itu tadi baca kulhu terus, jangan marah. Adonya ciri-ciri orang masuk surga. Dengan kulhu baca masuk surga. Mengapa? Karena ada sahabat yang telah mengamalkan ini. Jadi walaupun misalnya cuma bisa kulhu, jadilah subuh kulhu, maghrib kulhu, kemudian isya kulhu pula, tarawih kecil kulhu kalau katakan usaha kita seperti ini. Kalau baca berubah variasi, carilah imam yang memang cocok. Itu dalam hal sholat memang perlu kita perbaiki. Tidak bisa manusia langsung jadi taat, tidak bisa langsung di awal waktu. Saya mengalami Bapak Ibu. Artinya kita mampu di mana? Di awal waktu, alhamdulillah bagus. Kalau saya belum baca awal waktu, pertengahan waktu. Kalau saya belum baca pertengahan waktu, tengah waktu, minimal wajib sholatnya kita sadar. Kalau seperti itu, maka akan berkah rahmat Allah turun kepada kita. Pahala itu luar biasa. Surga itu bukan karena sholat, tapi rahmat Allah. Kecintaan kita dengan ibadah, kecintaan kita dengan berbuat baik, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak baca itu di sini sejam lewat 2 menit. Aku cocok dengan yang tadi 3 sesi. 1 sesi berarti berapa? 30 menit. Kalau kita tadi baru kenal, jadi saya berikan 1 sesi itu 20 menit. Jadi 20 dikali 3 sama dengan 60. Pas 3 sesi. Kita tutup dengan doa. Ala dini alikulli yabusalah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.